Baik, kita mulai perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. Selamat siang. siang. Assalamualaikum. Selamat siang. Baik, hari ini kita bertemu untuk mata kuliah Sisto-Histo Teknologi ya, Bapak Ibu. Untuk besaran SKS-nya 1 SKS untuk mata kuliah teori. Jadi di sini Bapak Ibu akan belajar bersama saya ya, belajar bersama. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lisa Safitri, biasanya dipanggil dengan Bu Lisa. Eh, jadi nanti kita akan bertemu selama 16 kali pertemuan ya, termasuk satu UTS dan satu UAS. Untuk pertemuan tatap mukanya biasanya nanti sebanyak 14 kali. Jadi 16 itu nanti 14-nya perkuliahan online, kemudian satu kalinya UAS dan satu kalinya UTS. Biasanya dari prodi seperti itu. Eh, Kemudian saya perkenalan dulu ya. Jadi saya dulu background pendidikannya S1-nya dari S1 Biologi Universitas Negeri Malang, kemudian S2-nya dari S2 Imunologi Universitas Erlangga Surabaya. Jadi background saya seperti itu, Bapak Ibu. Di sini mahasiswanya kalau lengkap jumlahnya berapa ya untuk mahasiswa RPL? Karena di Zoom ini masih ada 54, Bu. oh 54 ya kalau full ya. Ini yang Iya, bergabung sekitar di Zoom 50-an lebih. oh 50-an lebih. Ini berarti baru setengah ya. Tapi karena waktu kita terbatas ya, karena kan setelah ini kan masih ada kuliah lagi ya Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa molor terlalu banyak. Jadi langsung kita mulai saja nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Iya, Bu. Kita mulai aja. Ya, Ibu. Iya, Oke. Bu. Sebelum saya mulai ke materi, saya izin menge-share terkait RPS dari mata kuliah Sisto Teknologi. Jadi ini adalah RPS-nya. Sudah tampak pada layar Bapak Ibu untuk RPS-nya. Sudah, Bu. Iya. Sudah, Bu. Oke, jadi ini dari Prodi Bapak Ibu. Untuk mata kuliah Sisto Teknologi itu mata kuliahnya ada 3 SKS ya Bapak Ibu. Untuk 2 SKS-nya itu praktikum, yang satu SKS-nya itu teori. Kemudian di sini juga ada deskripsi mata kuliah. Untuk deskripsinya dari mata kuliah Histoteknologi adalah mata kuliah yang mempelajari teknik-teknik dalam pengolahan dan analisis jaringan dan sel. Fokus utama dari mata kuliah ini adalah memahami metode dan aplikasi dalam persiapan sampel jaringan, pewarnaan histologi, serta analisis mikroskopis untuk tujuan diagnostik dan penelitian. Mata kuliah ini juga mencakup sesi praktikum yang memberikan pengalaman langsung dalam penggunaan teknik-teknik histologi dan sitologi, mulai dari persiapan sampel hingga analisis mikroskopis. Untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya, jadi walaupun ini sebenarnya kan pembelajaran terkait bagaimana kita membuat preparat dengan baik dan benar dan bagaimana cara untuk mengamatinya dengan baik dan benar, kita juga nggak terlepas dari memahami jenis-jenis jaringan terlebih dahulu. Karena bagaimana kita tahu itu jaringannya normal atau abnormal kalau kita belum tahu jenis-jenis jaringannya. Jadi untuk mata kuliahnya ini di sini ada capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami jenis-jenis jaringan. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami histologi organ dan sistem respirasi. Lalu yang ketiga, ada mahasiswa mampu memahami histologi organ dan sistem digesti. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami histologi organ dan sistem sirkulasi. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami histologi organ dan sistem ekstrasi. Lalu yang keenam, mahasiswa mampu memahami teknik sistohistologi. Yang ketujuh,
Mahasiswa mampu memahami nilai rujukan dan nilai kritis pemeriksaan histoteknologi. Dan yang kedelapan adalah mahasiswa mampu memahami nilai rujukan dan nilai kritis dari pemeriksaan histoteknologi. Jadi ini sudah dibagi untuk pertemuan pertama dan sampai seterusnya sampai selesai. Jadi untuk kompetensinya nanti kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk mata kuliah Teknologi. Tetapi karena ini program RPL ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu pastinya sudah banyak pengalaman yang didapatkan dari laboratorium tempat Bapak Ibu bekerja, entah puskesmas ataupun klinik ataupun di rumah sakit. Jadi nanti mungkin banyak hal yang bisa kita sharingkan. Jadi di sini kita belajar bersama. Eh, oke, sebelum kita masuk ke materinya, saya mau share screen terlebih dahulu. Hari ini untuk mata kuliah histopatologi materi pertama ya karena masih pertemuan awal. Jadi di sini saya mau eh, ini membahas tentang jaringan dasar. Jadi kita kembali mengingat tentang jaringan dasar. Sebelum kita masuk ke teknik pembuatan prepara dan lain sebagainya, kita mengingat dulu terkait jenis-jenis jaringan. Sudah tampak di layar Bapak Ibu untuk PPT-nya? Saya Udah Bu. Ibu. Oke, baik. Saya mulai. Jadi ini adalah tentang jaringan dasar. Struktur dan fungsi dari jaringan dasar. Jaringan itu pengertiannya adalah sekumpulan sel yang bentuk dan fungsinya itu sama. Kita ingat lagi bahwa sel pengertiannya adalah unit struktural dan fungsional terkecil yang terdapat pada makhluk hidup, entah itu pada manusia, pada tumbuhan, hewan, dan makhluk-makhluk hidup kecil yang lain. Jadi jaringan adalah sekumpulan sel yang bentuk dan fungsinya sama. Di sini ada macam-macam dari jaringan dasar. Yang pertama jaringan epitel, lalu jaringan otot, jaringan tulang, jaringan darah, jaringan saraf, jaringan lemak, dan jaringan ikat. Yang pertama jaringan epitel. Jaringan epitel ini tersusun oleh sel-sel epitel yang melekat pada membran basalis dan menutupi permukaan dalam dan luar bagian tubuh. Sifatnya untuk repair and replacement yang tinggi. Jadi dia itu cepat mengalami regenerasi dari jaringan epitel tersebut. Kemudian fungsinya yang pertama sebagai proteksi terhadap trauma mekanik. Misalnya jaringan epitel yang terdapat pada kulit, vagina, kantung kemih, dan lain-lain. Kemudian fungsi yang kedua, fungsi sekresi. Di sini dia fungsinya sebagai sokrin dan endokrin. Lalu yang ketiga, ekskresi. Contohnya jaringan epitel pada kelenjar keringat dan juga ginjal. Lalu fungsi absorpsi pada paru, intestinal, dan ginjal. Lalu ada fungsi yang kelima, fungsi lubrikasi, dia menghasilkan lendir. Lalu selanjutnya penerima rangsang, di sini ada retina, deteksi rasa pada permukaan lidah, lalu yang terakhir ada pada sistem reproduksi yang terdapat pada testis dan ovarium. Untuk, hmm, untuk macam-macam dari jaringan epitel, yang pertama ada pengelompokan dari segi bentuk. Di sini ada epitel pipih atau squamosa, epitel kubus atau kuboidal, lalu yang ketiga ada epitel silindris atau kolumnar. Yang kedua, dari segi susunan. Yang pertama ada simple epithelium, ini epitel yang hanya terdiri dari satu lapis saja. Lalu yang kedua ada pseudostratify epithelium, ini terdiri dari satu lapis tetapi terlihat beberapa lapis. Lalu yang ketiga ada stratify epithelium, dia tersusun oleh beberapa lapis. Nah, ini adalah gambar dari dari bagian kulit untuk yang gambar paling kiri ya, ini epitel yang terdapat pada kulit. Di sini jenis epitelnya adalah epitel lapis pipih. Lalu yang tengah ini adalah jaringan epitel pada bagian tubulus ginjal. Dia jenis epitelnya adalah selapis kubus. Lalu di bagian intestin ini atau usus halus ya, ini dia jenis epitelnya adalah yang selapis silindris. Jadi dia bentuknya silinder memanjang. Kemudian ini kita bahas satu persatu. Yang pertama epitel pipih. Bentuknya itu pipih melebar. Lalu untuk susunan selnya membentuk lembaran. Yang pertama susunan selapis itu
Dia contohnya terdapat pada alveolus paru, kapsula Bowman, kemudian sebentar. Mohon maaf ada sedikit gangguan. Saya ulang, jadi untuk susunan sel yang membentuk lembaran, yang pertama ada susunan selapis, ini contohnya terdapat pada alveolus paru, kapsula Bowman pada ginjal, mesotel, endotel dari bagian saluran pembuluh darah dan limpa, lalu saluran kelenjar kecil, saluran yang ada di dalam testis. Lalu yang kedua ada susunan sel yang berbentuk lembaran tetapi berlapis, ini dikelompokkan lagi jadi dua. Yang pertama tidak bertanduk, yang kedua bertanduk. Untuk yang tidak bertanduk itu contohnya epitel yang terdapat pada mulut bagian dalam. Selain itu juga pada esofagus atau kerongkongan. Kemudian untuk yang bertanduk atau yang mengalami kornifikasi, itu contohnya pada epidermis kulit dan juga epidermis dari vagina. Selanjutnya ada epitel kubus atau kuboidal. Di sini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada selapis, yang contohnya pada sel germinal ovarium, sel retina mata, sel-sel kelenjar dan tubulus ginjal. Lalu yang kedua yang berlapis itu contohnya pada sel-sel folikuler pada folikel dan saluran keringat. Untuk epitel silindris, ini yang ketiga ya, atau kolumnar, sel silindris, ini dia dikelompokkan juga jadi dua, ada selapis sama berlapis. Contohnya pada traktus digestivus atau saluran cerna, itu pada bagian lambung sampai anus itu ada epitel silindris yang selapis. Lalu untuk yang bersilia, itu dia terdapat pada oviduct, uterus, sama rongga hidung. Untuk yang epitel silindris berlapis itu contohnya terdapat pada uretra, saluran kelenjar besar. Lalu yang bersilia itu terdapat pada saluran pernafasan bawah, contohnya pada laring, bronkiolus, lalu di sistem reproduksi pria, contohnya pada vas deferens sama epididymis. Di sini juga ada jenis epitel peralihan atau transitional epithelium. Dia terdapat pada epitel kubus berlapis. Saat meregang, dia akan menjadi epitel pipih berlapis, dan lapisan selnya itu akan berkurang. Dia terlihat eh, tinggi dan kelenturan selnya itu bervariasi. Contohnya pada ureter dan vesika urinaria atau kandung kemih ya. Karena kan di bagian kandung kemih itu dia bisa eh, mengembang dan mengempis gitu ya ibaratnya. Jadi ketika banyak urin dia akan mengembang. Nah, ketika mengembang itu epitel kubus berlapis itu dia akan meregang menjadi epitel pipih yang berlapis karena tekanan dari urin tersebut. Jadi seperti itu. Hmm. Selanjutnya ada epitel berlapis semu atau pseudostratify epithelium. Susunan selapis sel tetapi tampak seperti berlapis. Semua sel menempel pada membran basal namun tingginya sel bervariasi. Sel yang kolumnar akan mencapai permukaan luar, sedangkan sel yang pendek atau kuboidal itu akan tampak pada bagian tengah sehingga secara keseluruhan akan tampak seperti berlapis. Dan biasanya epitel dari epitel yang berlapis semu atau pseudostratified epithelium itu kebanyakan dia bersilia atau terdapat sel goblet. Kedudukan inti selnya itu selalu berada pada bagian bawah. Itu ciri-cirinya. Dia terdapat pada rongga hidung, trakea, dan bronkeolus, dan saluran muara kelenjar. Ini adalah contoh dari epitel berlapis semu. Kemudian di sini ada bentuk-bentuk khusus dari epitelium. Terjadi pada epitel selapis silindris. Yang pertama bersifat sebagai kelenjar. Jadi selain dia itu berfungsi sebagai jaringan epitel, dia juga berfungsi sebagai kelenjar. Ini dikelompokkan lagi. Ada kelenjar uniseluler, ada yang multiseluler. Contohnya adalah sel goblet pada usus yang berfungsi untuk menghasilkan lendir. Lalu ada yang kelenjar multiseluler, ini contohnya ada kelenjar susu, ini namanya kelenjar acini.
Dia menghasilkan air susu. Kemudian ada epitel berpigmen, contohnya pada retina mata. Lalu ada neuroepitelium yang kebanyakan pada panca indera, misalnya pada epitel pengecap pada lidah, epitel pembau pada hidung, epitel pendengar, seperti itu. Dari penjelasan sel-sel apa jaringan epitel, adakah yang ingin ditanyakan sebelum saya berlanjut ke sistem otot? Oke, langsung saya lanjutkan saja ya. Jadi yang kedua ada sistem otot atau sistem muskulatur. Dia itu memiliki sifat konstraksi sehingga otot itu berfungsi sebagai alat gerak untuk bagian-bagian tubuh. Kalau kita ingat pelajaran-pelajaran yang sebelumnya bahwa tubuh kita itu kan disusun dari alat gerak aktif dan alat gerak yang pasif. Kalau tulang itu dia termasuk dari alat gerak yang pasif karena dia tidak bisa digerakkan apabila tidak ada penggeraknya. Kalau sistem otot ini dia termasuk dari alat gerak yang aktif. Makanya untuk membentuk sebuah tubuh itu membutuhkan dua hal tersebut, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak yang aktif. Dan di sini untuk alat gerak yang aktif atau sistem otot memiliki banyak sekali jenisnya. Di sini ada yang pertama serabut otot polos atau smooth muscle fiber dengan karakteristik serabutnya panjang-panjang dengan ujung yang runcing, lalu memiliki inti sel pada bagian tengah, dan dia tidak memiliki diskus interkalaris. Biasanya diskus interkalaris ini terdapat pada bagian otot jantung. Kemudian kalau yang sistem otot polos, jaringan otot polos itu dia tidak memiliki percabangan dan garis-garis melintang atau lurik. Nah, ini adalah gambaran dari otot polos. Jadi dia tidak memiliki diskus interkalaris, lalu bentuknya itu gelondong gitu, Bapak Ibu. Jadi bagian ujungnya runcing terus menggembung gitu. Tapi karena di gambar ini itu saling bertumpuk ya, jadi kelihatannya ya cuma memanjang gitu. Cuma di sini ya memang polos. Nanti kita akan melihat untuk gambar otot yang lurik ya. Kalau yang lurik memang dia memiliki bagian yang gelap terang. Bentar. Nah, di sini ada contoh dari otot polos pada bagian duodenum atau usus 12 jari. Di sini ada otot polos sirkuler. Untuk otot polos sirkuler bentuknya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat penampang melintangnya, dia itu tampak seperti tumpukan-tumpukan gimana ya, tumpukan-tumpukan kayu gitu tampaknya dari penampang melintang. Sedangkan untuk otot polos longitudinal itu seratnya itu ke arah sana gitu. Jadi kalau dilihat itu potongannya inti selnya jadi bulat-bulat. Kalau otot polos sirkuler, sirkuler yaitu inti selnya itu kelihatannya memanjang gitu. Kayak serat apa ya? Ya kayak serat gitu Bapak Ibu untuk otot ini. Untuk sifat konstruksinya dia non voluntari, jadi dia bergerak eh, tanpa sadar ya. Lalu sifat konstruksinya juga lambat dan tahan lama. Biasanya kalau otot polos ini terdapat pada dinding saluran cerna, saluran reproduksi, pernafasan, pembuluh darah, dan kelenjar. Kemudian di dalam sitoplasmanya itu terdapat fibril-fibril yang tersusun atas deretan molekul protein sebagai elemen konstruksi yang disebut miosin. Kemudian yang kedua ada otot jantung atau cardiac muscle. Karakteristiknya serabut otot ini berhubungan satu dengan yang lain membentuk percabangan. Kemudian inti selnya terletak di tengah, ada garis melintang dan diskus interkalaris, yaitu persambungan antar sel. Untuk sifat konstruksinya non voluntary ya, sama dengan otot polos tadi, jadi tanpa kesadaran ya. Jadi tanpa perintah itu dia sudah bekerja sendiri.
Lalu dia bersifat cepat dan tahan lama dan terdapat pada organ jantung. Jadi kalau kardiak muscle atau otot jantung itu dia memang hanya berada pada organ jantung. Nah, ini gambaran dari otot jantung. Jadi warnanya memang seperti otot lurik. Hanya saja pembedanya dia bekerja tanpa kesadaran dan dia memiliki diskus interkalaris. Diskus interkalaris itu yang warnanya ini, yang memanjang ke bawah, yang warnanya lebih gelap. Ini saya. Nih, ini diskus interkalaris. Terus dia juga memiliki percabangan. Nah, hal-hal ini tidak dimiliki oleh otot polos. Jadi dari gambarnya saja sudah berbeda ya Bapak Ibu. Untuk otot polos memang dia tidak memiliki garis-garis lurik seperti ini atau area gelap terang ya. Dia nggak punya area gelap, gelap terang. Jadi memang tampilannya cuma polos gitu. Kalau yang otot jantung dan otot lurik itu dia tampilannya seperti ini. Punya garis lurik-lurik. Kalau otot jantung dia itu punya diskus interkalaris. Selanjutnya ada serabut otot rangka atau skelet muscle. Dia karakteristiknya memiliki serabut panjang, membentuk silindris, inti selnya di tepi. Kalau otot polos tadi inti selnya di tengah. Lalu dia melekat pada tulang melalui tendon atau fasia. Bagian tengah otot di antara tendon disebut belly atau gastrik otot. Lalu tidak terdapat percabangan sel dan diskus interkalaris. Sifat sifat kontraksinya voluntary, jadi dia bergerak atas kesadaran kita ya. Contohnya otot lurik itu dia pada rangka, jadi yang ada di tangan, yang ada di kaki, yang di perut itu, yang di luar, yang menempel pada rangka ya pokoknya, dia itu bekerja atas kesadaran kita. Seperti kita menggerakkan tangan, menggerakkan kaki itu kan pasti karena kesadaran ya Bapak Ibu. Jadi dia memang tersusun dari otot rangka atau otot lurik. Tetapi sifat konstruksinya dia itu cepat dan tidak berirama. Berbeda halnya seperti jantung ya. Kalau jantung itu kan penyusunnya otot jantung. Jadi dia itu lebih berirama dan lebih tidak mudah lelah. Kalau otot rangka atau otot lurik itu dia sifatnya memang mudah lelah. Nah, ini otot lurik seperti ini gambarannya. Jadi di sini memang ada area gelap terang. Kemudian untuk inti selnya dia berada pada bagian tepi. Ini untuk warna yang lebih gelap. Selanjutnya, nah ini sebelum kita lanjut ke jaringan tulang, adakah yang ingin ditanyakan Bapak Ibu terkait jaringan otot? Karena memang jaringan dasar itu sangat banyak ya Bapak Ibu. Jadi kita memang harus mengingat-ingatnya memang lumayan banyak. Baik, belum ada ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke jaringan tulang. Jaringan tulang ini dia membentuk kerangka tubuh atau membentuk kerang tulang ya, pertulangan di dalam tubuh kita. Macam-macam jaringan tulang, yang pertama ada jaringan tulang rawan, ada tiga macam. Yang pertama tulang rawan elastis, tulang rawan hialin, ini yang paling banyak di dalam tubuh kita. Lalu ada tulang rawan fibrosa dengan bentuk serabut. Lalu yang kedua ada jaringan tulang keras. Di sini ada dua macam, tulang kompakta yang sifatnya padat sama tulang spongiosa atau berongga. Yang pertama, ini ada jaringan tulang rawan. Dia berfungsi sebagai penyokong yang lentur, tersusun oleh kondrosit dalam lakuna. Substansi dasar atau matriksnya terdiri dari glikoprotein. Dia tidak memiliki pembuluh darah dan saraf. Dan dia cara makannya, cara memperoleh asupan makanan pada tulang rawan ini melalui proses difusi. Untuk macam-macam dari jaringan rawan atau kartilago, di sini ada yang pertama elastin. Dia sifatnya warnanya kuning, bahan matriknya serat elastin, sifatnya sangat lentur, terdapat pada daun telinga, saluran pendengaran, dan juga epiglotis. Lalu juga yang kedua ada hialin, warnanya bening, mirip kaca, atau ada juga yang putih kebiruan. Bahan matriknya kolagen halus untuk fungsinya untuk memudahkan gerakan dan juga menahan tekanan. Lalu yang ketiga ada fibrosa, warnanya putih kebiruan, bahan matriknya kolagen.
kolagen yang kasar. Untuk fungsinya ini menahan beban. Dia letaknya pada ruas-ruas tulang belakang atau vertebrata. Ini adalah gambaran dari tulang rawan hialin. Gambarnya seperti ini. Kalau ini adalah tulang rawan yang elastik. Jadi memang gambarannya jauh berbeda Bapak Ibu karena penyusunnya memang sangat berbeda seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ini untuk yang tulang rawan fibrous. Untuk yang kedua, jadi selain tulang rawan ada tulang keras. Untuk yang tulang keras, dia memiliki jaringan pembungkus dari tulang keras ya. Jadi yang pertama itu bagian luar namanya periosteum, untuk yang pembungkus bagian dalam itu namanya endosteum. Di sini dia punya 4 jenis lamela. Yang pertama ada lamela Havers atau osteon. Yang kedua ada lamela interstitial. Lalu yang ketiga ada lamela circumferensi luar. Dia letaknya di dekat periosteum. Lalu yang keempat ada lamela circumferensi dalam. Dia berada dekat pada endosteum. Untuk antara kanal Havers itu nanti dihubungkan dengan kanal Volkmann. Kanal Havers atau kanal Osteon. Nah, ini adalah gambar dari eh, tulang keras ya. Gambarannya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi dia tersusun melingkar seperti ini. Osteon atau Havers. Untuk sel-sel penyusun jaringan tulang keras itu tersusun dari 3 macam. Ada osteoblast, osteosit, sama osteoklas. Untuk bahan tulang itu dia terdiri dari bahan senyawa kimia yang namanya kalsium fosfat atau Ca10PO46OH2. Kalau nama apa namanya nama senyawa kimianya. Untuk fungsi dari tulang, dia yang pertama membentuk tubuh, yang kedua melakukan gerakan tubuh, yang ketiga melindungi organ-organ tubuh, yang keempat melekat pada otot lurik, yang kelima memiliki sel-sel darah merah, dan yang keenam dia berfungsi sebagai deposit dari kalsium dan fosfat. Jadi dia dalam tubuh ini tuh yang memiliki banyak kalsium itu bagian tulang. Jadi dia supaya keras itu memang penyusunnya adalah kalsium dan fosfat. Makanya ketika ibu-ibu hamil itu sangat disarankan ya Bapak Ibu untuk mengkonsumsi eh, vitamin yang mengandung banyak kalsium. Karena itu nanti kan erat kaitannya dengan ini. Karena kalau dalam tubuh itu kekurangan kalsium, dia akan mendegradasi dari tulang yang nantinya ketika usia senja itu nanti ditakutkan akan mengalami osteoporosis atau pengeroposan tulang karena efek tersebut. Dan ini kejadiannya lebih banyak pada perempuan daripada laki-laki karena kalau pada perempuan kan memang terjadi perubahan hormon, sedangkan kalau pada laki-laki kan hormon cenderung stabil. Jadi memang kalsium pada perempuan ini memang harus sangat dijaga ya, untuk agar menjaga komposisi dari tulang. Kemudian ini ada jaringan darah. Ini pembahasan selanjutnya ya. Jadi jaringan darah ini tersusun oleh serum atau plasma dan sel-sel darah merah. Untuk serum atau plasma darah itu 55% dari jaringan darah tersusun dari air itu 90 sampai 91%. Untuk proteinnya 8% terdiri dari albumin, globulin, protrombin, dan fibrinogen. Untuk mineralnya ada 0,9%. Sisanya ada glukosa, lemak, urea, asam amino, kreatinin, gas hormon, enzim, antigen, dan lain-lain. Untuk sel-sel darah ini terdiri dari 45% dari jaringan darah. Ini pasti Bapak Ibu sudah sangat mengenal ya terkait jaringan darah karena pastinya sudah sering sekali melakukan pemeriksaan pada pasien. Jadi pastinya ini sudah istilahnya ya eritrosit sel darah merah, leukosit sel darah putih sudah sangat familiar. Untuk gambarannya juga ini neutrofil, eosinofil, jadi basofil, limfosit dan monosit.
Pasti sangat sering ditemukan pada pemeriksaan lab. Keping darah ini yang kecil sekali. Yang bulat-bulat di konkav pastinya eritrosit. Leukosit mempunyai kemampuan diapedesis, yaitu merembes keluar dari pembuluh darah menuju ke jaringan radang karena daya tarik kemotaktis nah, dari toksik kuman atau bakteri, virus, dan semacamnya. Peranan dari sel-sel leukosit ada neutrofil, eosinofil, basofil. Ini fungsinya untuk proses fagositosis. Kemudian untuk leukosit ini dia mengandung histamin ya, yang berfungsi sebagai vasodilator sama heparin yang berfungsi sebagai antikoagulan. Biasanya juga dia sebagai tempat pelekatan dari imunoglobulin E atau IgE dan banyak terdapat pada daerah peradangan atau inflamasi. Untuk limfosit itu dia berperan sebagai sistem kekebalan dan menghasilkan antibodi terhadap antigen yang spesifik. Untuk pembahasan limfosit, menghasilkan antibodi terhadap antigen dan lain sebagainya, ini nanti secara detail akan lebih dibahas untuk mata kuliah imunologi biasanya. Kemudian untuk penyakit-penyakit darah, ini contohnya ada erythroblastose fetalis, ada thalassemia, ada hemofili, ada leukemia, anemia, dan sebagainya. Ini ada proses pembekuan darah, jadi ketika luka, trombosit pecah, kemudian meriliskan tromboplastin, lalu ada protrombin plus kalsium plus trombokinase membentuk benang-benang trombin, nanti trombin dan fibronogen membentuk fibrin, fibrin dan sel darah, maka akan terjadi pembekuan darah. Untuk fungsi darah, yang pertama sebagai media transport, ada zat-zat makanan, sisa-sisa metabolik, lalu ada O2 atau oksigen, CO2, karbon dioksida, hormon, dan lain sebagainya. Jadi, untuk zat-zat tersebut atau gas-gas tersebut itu dia diangkut oleh darah ya, khususnya oleh eritrosit karena mengandung hemoglobin. Kemudian yang kedua, fagosit kuman ini fungsi dari leukosit ya, tugasnya leukosit. Lalu fungsi yang ketiga untuk kekebalan tubuh ini fungsi dari imunoglobulin. Kemudian yang keempat untuk menjaga stabilitas tekanan osmotik di dalam tubuh ini fungsi dari albumin. Kemudian yang kelima biasanya darah itu dijadikan sebagai media diagnosis kelainan dari penyakit. Jadi mostly ya sebagian besar penyakit itu bisa deteksi dari darah ya, sebagian besar. Ya di samping pemeriksaan urin dan lain sebagainya, tapi biasanya kan darah yang kebanyakan darah. Kemudian ada jaringan lemak. Nah, sebelum kita masuk ke jaringan lemak, adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau didiskusikan sebelum terlupa karena ini banyak sekali yang akan saya sampaikan. Belum ya? Harus dihafal semua ya, Bu. Kayaknya. Eh, gimana Ibu? Harus dihafalkan semua, maksudnya untuk saling saling keterkaitan atau gimana ya? Kok banyak banget memang harus hmm, Iya, memang ya sedikit sedikit banyak ya memang ini harus kita pelajari ya walaupun kita tidak harus hafal ya walaupun saya juga nggak hafal Ibu. Tapi paling nggak kita nggak asing dengan istilah-istilah ini karena memang kalau untuk sisto-histo kan memang kita harus kenal ya. ya untuk Hmm. bagian-bagiannya. Oke. Mungkin kalau Jadi teman-teman kalaupun yang kalau mungkin teman-teman yang di lab patologi anatomi sudah bukan barang asing lagi, tapi kalau kita yang di betul, patologi klinik, iya iya lebih harus udah mengingat-ingat lagi. nggih, Paling nggih, enggak, nggih, nggih. nggak. Paling tidak kita merecall kembali Iya, istilah-istilah iya, ini iya. jadi agar tidak asing. Hmm. Baik, jadi ini walaupun saya pun kalau ngajar di kampus itu saya untuk
istilah-istilah ini ataupun bagian-bagiannya itu juga belum hafal Bapak Ibu sampai sekarang. Jadi biasanya saya pakai atlas histologi itu. Jadi untuk mengenal bagian-bagiannya, apalagi kalau yang diajarkan ke mahasiswa itu kan pasti banyak sekali ya, mulai dari organ-organ, belum lagi tulang ini itu kan preparatnya sangat banyak dan itu ya burning out kalau harus menghafalkan semua. Jadi saya pegangannya kalau pas ngajar praktikum itu pakai atlas histologi. Biasanya saya pakai itu pegangannya namanya apa ya? Atlasnya Janeway atau atlasnya siapa itu saya lupa. Itu yang selalu saya pegang. Jadi memang nggak bisa untuk menghafal. Ya saya rasa memang susah ya. Mungkin ada beberapa yang bisa menghafalkan, cuma ya memang ini susah. Tapi paling tidak kita bisa kembali mengingat kembali atau ya biar nggak asing gitu untuk istilah-istilah ini. Jadi saya lanjutkan ya Bapak Ibu, selanjutnya untuk jaringan lemak. Ini kalau jaringan lemak dia tersusun oleh sel-sel lemak yang merupakan deposit dari kalori. Jadi kalori itu memang lebih awet kalau disimpan pada jaringan lemak, disimpan dalam bentuk lemak. Jadi kalau kita misalnya makan karbohidrat sama makan lemak itu pasti lebih awet kenyang kalau kita makan lemak. Nah, itu nanti kalau karbohidratnya sudah selesai didegradasi, tubuh itu akan mendegradasi dari jaringan lemak. Biasanya didegradasi dari jaringan lemak melalui proses yang namanya gluconeogenesis gitu. Dia biasanya terdapat pada daerah kulit, menempel pada otot, daerah usus, dan kelenjar susu. Warna dari jaringan lemak itu warnanya putih kekuningan, inti selnya di tepi dan menghasilkan hormon estrogen. Nah, ini adalah gambaran dari jaringan lemak ya, yang warnanya ini putih tidak beraturan ini. Selanjutnya ada jaringan ikat. Bersama dengan tulang rawan dan tulang keras, dia akan membentuk fungsi mekanik sehingga disebut sebagai jaringan penyangga atau supporting tissue. Macam-macam jaringan ikat, yang pertama ada jaringan ikat embrional atau mesenkim, terdapat pada minggu pertama pada masa embrio selanjutnya yang akan berkembang menjadi jaringan baru. Kemudian yang kedua ada jaringan ikat dewasa. Ini ada jaringan ikat kendur atau longgar, misalnya pada mesentrum, di penggantung usus dan lamina propria. Lalu ada jaringan ikat padat, ini tidak teratur sebab kedudukan seratnya itu ke segala arah. Misalnya terdapat pada jaringan dermis kulit, kemudian teratur ini yang teratur sebab kedudukan seratnya sejajar, misalnya pada tendon, mesovarium, dan mesorsium. Lalu ada komponen penyusun ikat di sini komponen penyusun jaringan ikat maksudnya di sini ada komponen sel yang terdiri dari fibroblast, makrofag, sel plasma, leukosit atau limfosit. Lalu yang kedua ada komponen ekstrasel, jadi disusun dari matriks dan serat. Kalau matriks sendiri itu terdiri dari glukosaminoglikans dan proteoglikans. Untuk seratnya itu ada elastin, kolagen, dan retikuler. Lalu ada jaringan syaraf, fungsinya menerima dan mengantar rangsangan, membentuk sistem koordinasi, dan menghasilkan zat atau neuroskretoris. Sel saraf itu terdiri dari apa namanya? Terdiri dari tiga bagian. Yang pertama badan sel, ini terdiri dari membran inti sel dan sitoplasma. Kalau dendrit itu dia fungsinya menerima rangsangan, lalu yang neurit atau akson dia fungsinya menghantarkan atau meneruskan rangsangan, dan dia memiliki banyak cabang pada bagian ujungnya. Untuk macam-macam sel saraf atau neuron, ada sel saraf motorik, sel saraf sensorik, dan juga sel saraf interneuron. Untuk ciri-cirinya, sel saraf motorik ini memiliki dendrit yang panjang, neurit panjang. Maaf, untuk dendrit pendek, neurit panjang. Lalu sel saraf sensorik ini dendrit panjang, neurit pendek. Dan yang ketiga, sel saraf interneuron berkutu banyak, banyak dendrit dan neurit, penghubung motorik dan sensorik.
Zat kimia transmitter atau zat kimia yang dihasilkan oleh sel saraf itu dia ada dua macam. Yang pertama ada asetilkolin dan yang kedua ada noradrenalin atau norepinefrin. Dan dua-duanya ini namanya adalah neurotransmitter karena transmit yang dihasilkan oleh neuron atau sel saraf. Namanya adalah neurotransmitter. Pada sel saraf interneuron, aksonnya atau neuritnya itu mungkin pendek saja atau mungkin panjang sekali. Untuk sinapsnya itu dia titik temu dari hubungan antar sel saraf. Jadi sel saraf satu dengan sel saraf yang lain itu memiliki titik temu yang namanya adalah sinaps. Jadi istilahnya seperti itu. Sekian, jadi ini adalah pembahasan dari jaringan dasar ya, mulai dari jaringan epitel, jaringan otot, jaringan tulang, jaringan darah, jaringan saraf, jaringan lemak, dan jaringan ikat. Jadi untuk materinya hari ini terkait jaringan dasar sudah selesai, Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin didiskusikan sebelum saya akhiri? Baik, jika belum ada, saya mungkin bisa minta tolong Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu karena eh, mau saya apa namanya screenshot untuk dokumentasinya. Baik, izin saya screenshot Bapak Ibu. Baik, senyum semua. Satu, dua, tiga. Baik, slide berikutnya. Senyum. Satu, dua, tiga. Baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran pada mata kuliah hari ini. Untuk materinya nanti akan saya share di grup WhatsApp. Oke, Bapak Ibu, semoga materinya hari ini bermanfaat. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun penyampaian. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya, hari Kamis. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Waalaikumsalam aman. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.